perkenalkan, nama saya Akila Kusahwa dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang novel yang berjudul Cinta Setengah Hati. Seorang ibu yang bernama Raina, dia sangat sabar dan kuat menghadapi kedua anaknya. Dia adalah seorang sarjana psikologi yang memiliki dua anak dengan keterbatasannya yang berbeda. Faris adalah anak pertama yang memiliki keterbatasan dalam intelijensinya, sedangkan Arik adalah anak kedua yang memiliki keterbatasan komunikasinya. Dulu Raina berharap memiliki anak yang sangat cerdas yang bisa mengikuti lomba-lomba olimpiade seperti ayahnya, yaitu Bagas. Tapi kenyataannya tidak. Faris penyandang disleksia yang membedakan sebuah angka saja susah. Mustahil untuk bisa ikut lomba olimpiade. Bagi Bagas, kelahiran Faris adalah tragedi hitam untuk keturunannya. Bagas sangat tidak sabar menghadapi Faris. Ia marah menghadapi Faris yang masih suka ngompol. Ia geram melihat kelambanan Faris. Ia marah ketika Faris melakukan aktivitas. Ia kesal dengan ketakutan Faris. Ia juga jenuh dengan gangguan kesehatan yang selalu dialami Faris, seperti demam, mual, sakit kepala, muntah, diare. Susunan kromosom penyandang disleksia memang berhubungan erat dengan sistem kontrol imunitas, sehingga mereka rentan pada penyakit. Sesungguhnya, tanpa Bagas sadari, kemarahan Bagas itu telah mendorong Faris semakin gugup, semakin canggung, semakin sulit berkonsentrasi, dan semakin tidak percaya diri. Faris masuk sekolah dasar umur 7 tahun, sedangkan teman-temannya umur 6 tahun. Di situ sudah jelas Faris lebih tua dari teman-temannya. Saat Faris kelas 3 pun seringkali kesulitan dalam belajar, mulai dari menulis, menghapus, memegang pena, dan membedakan kanan kiri pun tidak bisa. Bu Tati sebagai wali kelas memanggil orang tuanya untuk menceritakan perkembangan Faris di kelas itu bagaimana. Seringkali mengajarinya, tapi hasilnya nihil. Dan guru olahraganya sering melaporkan ke Bu Tati bahwa Faris sering telat masuk ke kelas sehabis ganti pakaian, dikarenakan sulit untuk mengancing pakaian, seringkali keliru memakai kaos kaki, dan sulit menali sepatu. Akhirnya Raina sebagai orang tuanya menceritakan kalau Faris penyandang disleksia. Padahal Raina selalu menceritakan ke guru sebelum-sebelumnya. Guru-guru di sekolah mungkin tidak pernah sharing, sehingga Raina harus mengulang-ulang terus penjelasan yang sama. Semua guru-guru Faris, termasuk ayahnya Bagas, menganggap disleksia itu keterbelakangan mental atau idiot atau dungu. Padahal disleksia itu gangguan pengacakan sinyal secara sederhana pada telinga dalam. Jadi telinga dalam kita itu bertindak sebagai penalah halus untuk setiap sinyal motorik, baik itu motorik keseimbangan, koordinasi, maupun ritme yang meninggalkan otak, dan semua sensor serta sinyal kesadaran masuk ke otak. Sebagai akibat gangguan pada telinga ini, maka otak pemikir normal akan mengalami dalam memproses penerimaan sinyal-sinyal dari luar. Yang menyandang disleksia ini ketika dites IQ itu hasilnya normal. Dia bisa menyelesaikan dengan baik, tapi dalam pelajaran sehari-hari dia akan kesulitan. Anak penyandang disleksia ini dilahirkan dari keluarga dengan kronis membaca
dan mengeja sekalipun intelijensinya cukup tinggi. Raina berpikir mengapa sistem di Indonesia tidak berpihak pada anak-anak macam Faris, memberinya kesempatan untuk berkembang tidak hanya dari sisi intelektualnya saja, tapi juga dari sisi-sisi lainnya. Bukankah anak itu unik dan berbeda, dan memiliki kemampuan yang berbeda pula? Raina seringkali membawa Faris berobat ke dokter, tapi hasilnya nihil. Akhirnya Faris dipindahkan ke klinik Mentari dan sering diasah dengan mengajari tentang warna perkalian membaca menulis di rumah oleh Raina. Alhamdulillah ada perubahan walaupun tidak terlalu signifikan. Klinik Mentari adalah usaha Raina bersama beberapa teman kuliah pada 6 tahun yang lalu. Klinik ini diperuntukkan bagi anak-anak yang bermasalah dengan pertumbuhan mereka baik secara intelektual ataupun fisik. Anak-anak yang berkebutuhan khusus misal autis, slow learner, Down syndrome, ADD, hiperaktif, penyandang disleksia, dan hambatan-hambatan pertumbuhan lainnya. Raina hanya mengandalkan bekerja di klinik Mentari. Dulu ketika belum mengandung Arik, Raina rajin berangkat kerja di klinik Mentari. Tetapi setelah Raina mengandung Arik, jarang sekali untuk berangkat kerja. Saat melahirkan Muhammad Arik, Bagas tidak bisa menemaninya karena ada tugas di luar kota dan Raina memakluminya. Ketika sudah persalinan, Raina pulang bersama Lasmi atau pembantunya yang sudah menemaninya sejak lama. Keesokan harinya, Raina kedatangan seorang perempuan bernama Lina. Dia sedang mengandung 2 bulan. Dia mengandung anaknya, Bagas. Lina adalah rekan bisnis Bagas yang bisa menyuplai barang untuk toko milik Bagas. Dia mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan menikah sirih. Lina datang bertujuan untuk meminta tolong ke Raina agar bicara ke Bagas karena Lina butuh kepastian buat masa depan anak yang ada di kandungannya. Dulu Bagas sering sekali cerita tentang rumah tangganya yang tidak bahagia bersama Raina. Bagas selalu berantem dengan Raina dan anaknya. Awalnya Lina simpati dan kasihan, tapi lama-kelamaan Lina sayang juga. Akhirnya mereka menikah siri tanpa sepengetahuan Raina. Lina pun pulang. Saat Bagas pulang kantor, akhirnya Raina membicarakan baik-baik dan menceritakan kejadian tadi tentang Lina. Raina berpikir Bagas itu sangat benci sama anaknya sendiri, Faris, dan tidak menyayanginya. Setiap kali Bagas memanggil Faris anaknya sendiri dengan sebutan keledai, idiot, tungu, dan lainnya, daripada Bagas menghambat pertumbuhan anaknya. Untuk lebih baik, Raina bercerai. Keduanya pun resmi bercerai. 2 bulan setelah perceraian Raina dan Bagas, Lina keguguran. Dan setelah keguguran, Lina semakin agresif. Lina meminta rumah Raina untuknya. Bagas membujuk Raina. Akhirnya Raina melepaskan rumah itu untuk Lina Kalina dan mencari rumah baru lagi untuk anaknya dan Raina. Nick menerapi Arik dan menceritakan ke Raina dan teman-teman Raina yang ada di klinik Mentari. Sebenarnya Arik menderita selective mutism. Arik adalah anak yang kedua dari perkawinannya Bagas dan Raina.
Nick adalah teman Desi berasal dari Kanada. Sahabat Reina yang bernama Desi itu sudah lama bertemu dengan Nick di Homestay, Kanada. Nick sudah lama di Indonesia. Dia mengajar di International School yang ada di daerah Menteng. Dia juga sebagai penerapi baru di klinik Mentari. Nick sangat suka pada anak-anak kecil. Nick memiliki pengalaman yang sangat banyak. Dia lebih suka mengajar ke anak-anak yang berketerbelakangan mental. Menurut Nick, itu sangat menantang baginya. Sekian dari novel yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.